Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Evi Nurrahma, Magister Kesehatan. Saya merupakan dosen D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran saya pada mata kuliah Desa Siaga. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah penciri prodi. Sebelum mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa telah lulus mata kuliah KIPKA dan asuhan kebidanan komunitas. Metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah, brainstorming, dan student center learning yang secara interaktif. Mata kuliah ini terdiri dari 21 pertemuan perkuliahan dan UTS serta UAS. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang kemudahan pemberian akses pelayanan kesehatan. Mata kuliah ini terdiri dari 9 capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. CPN yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan keyakinan moral, filosofi, kode etik profesi, serta standar praktek kebidanan dan nilai kemanusiaan. CPN yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. CPN yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kesepakatan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang CPN keempat, menguasai konsep teoritis, komunikasi efektif, promosi kesehatan dan konseling, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi yang tepat. Ya, CPL yang kelima, menguasai konsep teoritis, penelitian dan evidence based practice. CPL yang keenam, mahasiswa mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaga. CPL yang ketujuh, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. CPL 8, mampu merencanakan secara komprehensif pelayanan kebidanan secara continuity of care di bawah tanggung jawabnya sendiri dan bertanggung jawab terhadap organisasi. CPL yang ke-9, mampu melakukan pengkajian wilayah, analisis situasi sosial, gender, membuat diagnosis, perencanaan, implementasi, dan monitoring serta evaluasi. Pelayanan di komunitas bersama masyarakat dengan berbasis pemberdayaan keluarga. Hari ini saya akan masuk pada pertemuan yang ke-6 dengan pokok bahasan tentang strategi langkah-langkah pengembangan desa siaga dengan pembuatan nilai pada mata kuliah. Yang pertama, teori 40%, UTS 30%, tugas 20%, UAS 50%, dan yang kedua adalah praktikum 60%. Teori 40%, selanjutnya mari kita mulai proses pembelajaran bagaimana strategi pengembangan desa siaga. Selanjutnya kita masuk ke praktikum yang 60%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam belum sadar, yang tidak mengucapkan jawab salam pasti masuk surga. Amin. Kita
mulai pertemuan selanjutnya ya, kemudian dalam pertemuan desa siaga yang ke-6 kita akan membahas tentang bagaimana strategi pengembangan desa siaga. Jadi lebih cepat dari pengembangannya, strategi dan bagaimana agar desa siaga yang sudah kita siapkan bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam pengembangan ini ada nilainya dalam diri sendiri kita harus berpihak kepada masyarakat. Artinya berpihak kita tidak boleh sebagai bidan mengikuti kemauan kita sendiri. Artinya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat desa kita bekerja. Nah, jadi kita bisa perlu jalan kalau misalnya saya mau begini tapi masyarakat tidak mau. Misalnya saya harus membuat aja di dalam rumah tapi biasanya jangan. Kita pelan-pelan akan mengikuti pada masyarakat tersebut. Ini bukan maunya kita, tapi kita berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa yang kita tinggal. Karena desa saya itu dari kita, oleh kita, dari kita, di mana bidannya, masyarakatnya, camatnya, lurahnya, semua siaga. Isinya bagaimana kita membuat rakyat supaya sehat, yaitu kita harus bikin misi. Isi kita masyarakat yang mandiri untuk bisa itu bagaimana kita harus bisa bersama-sama masyarakat untuk turun ke lapangan. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga kalau masyarakat sehat pasti generasi kita juga kuat. Karena kalau masyarakat sehat, anak-anak kita juga sehat. Kalau anak-anak sehat, maka itu ada omset negara besar. Artinya kalau bangsa sehat, kita desa. Kalau udah desanya siaga, berarti desanya juga sehat. Kalau desanya sehat, kecamatannya juga sehat. Kecamatannya sehat, kotanya dia, kabupatennya juga harus sehat. Kabupatennya sehat, maka provinsinya juga sehat. Sehingga nanti jadilah Indonesia sehat. Kalau Indonesia sudah sehat, maka tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi keterbelakangan. Jadi kita semua pasti akan karena sehat, akan cerdas dan kuat. Nah di sini bagaimana kita strateginya? Kita menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Nah, dari seluruh keluarga rumah tangga harus ada gizi. Sadar gizi ada yang tahu itu sudah gizi. Sadar gizi yang di laut sudah tahu dan jelaskan kalau sadar gizi. Sadar gizi, coba sadar gizi apa? Apa juga namanya nih? Keluarga yang makan minum seimbang, makan air buah, jarang yang mengandung. Bagus. Ada lagi yang bisa tambahkan sadar gizi? Keluarga yang makannya belum seimbang, kalau menggunakan garam harus menggunakan garam yang beriodin. Garam beriodin itu bagaimana cara kita mengetahui garamnya beriodin atau tidak? Kita bisa meneteskan kita di puskesmas tes itu kita ketahui kalau ditetes warnanya berarti iodinnya tinggi. Kalau kita tetes tetap warnanya putih berarti garamnya tidak mengandung iodium. Kalau garamnya tidak beriodium berarti anak-anak kita menjadi pendek-pendek. Jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Nanti kalau buang sampah sembarangan, banjir, wabah, jadi semua kena dia. Terus apa lagi? Desa siaga ini adalah kesiapan dari sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan desa yang sehat. Kemudian tujuannya, kenapa sih harus ada desa siaga? Agar penduduknya desa yang sehat, masyarakatnya juga sehat, sehingga permasalahan di desanya bisa diatasi. Tujuan khususnya dari desa siaga adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Maksudnya siapa? Masyarakat penting tahu apa itu kesehatan, sehingga kita juga bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya hubungan gangguan kesehatan. Misalnya ada wabah penyakit itu tadi, diare, kolera, demam berdarah, itu semua disebabkan karena kurangnya bersih. Nah, buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan, oleh karenanya kenapa terjadi demam berdarah? Karena sampah yang dalam Cengkareng
harusnya dikubur, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti datang air hujan, jadi tempat sananya mulai detik. Nah, sehingga kalau sampai berkali-kali botol-botol harus dikubur. Nah, kalau yang kering baru dibakar, sehingga kita bisa menjaga lingkungan desa kita dan kita bisa meningkatkan keluarga yang sadar bisnis dengan keluarga yang perilaku hidup bersih sehat. Kemudian artinya sasarannya siapa? Ya sasarannya semua masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut. Kemudian pihak-pihak yang berpengaruh dalam perilaku keluarga itu adalah banyak. Ibu-ibu PKK itu blok yang 4 itu tentang yang bagian pekerja kesehatan. Kemudian ada Karang Taruna, ada media massa. Setelah ini ada kriteria desa siaga. Ada di sini ada kriteria yang pertama, memiliki layanan kesehatan dasar, memiliki sistem surveillance. Nah, untuk tempat peningkatan hidup sehat, bagaimana gerakan pemberdayaan? Yang pertama, puskesmas atau rumah sakit. Kalau kita di desa berarti kita di puskesmas. Artinya apa yang dilakukan oleh di puskesmas? Yaitu tadi sebelum kita masuk di materi desa siaga, berarti ada diskurs setelah lulus kita ada ya konselingnya ya. Nah di sini kita harus bisa konseling bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian bagaimana caranya kita melakukan kunjungan rumah ke rumah pasien, mulai kunjungan ibu hamil, K1-nya, K4-nya. Jadi kalau ibu hamilnya tidak ke vaskes, bidannya melakukan care of visit, namanya of care ya. Artinya kenapa bidannya? Sebenarnya jangan sampai terjadi ibunya, oh ini kok trimester 3 nggak dulu ya, maka kan trimester 1, K1 itu trimester 1, kalau dia K4 di trimester 3, sehingga kenapa kalau K1-nya tinggi, K4-nya rendah, kematian tinggi itu wajar karena tidak terdeteksi trimester 3. K4-nya rendah, K1-nya tinggi, kematian tinggi, wajar karena tidak terdeteksi di trimester 1. Nah sekarang yang menjadi masalah supaya dia terdeteksi, kita melakukan kunjungan rumah kepada pasien di saat hamil. Setelah hamil, K1, K4-nya berapa targetnya? Biasanya kalau K1 itu kunjungan yang pertama di trimester itu adalah 90 sampai 100%. Ya, target 100% ya, target 110, 15, 100%. Jadi K1 itu kalau bisa 100%, tapi paling tidak 90%. Nah, kalau K4 misalnya 80 atau 85. Kenapa 85? Karena kan dia belum lahiran. Misalnya dia K1-nya di bulan Juli, nanti K4-nya di tahun berikutnya kan, karena melahirkan hamil kan 9 bulan. Ada hitungan dan kalau pasien tidak berkunjung, maka kita sebagai bidan yang harus melakukan kunjungan rumah. Kenapa kunjungan rumah? Karena kita nggak tahu dari kadang-kadang pasien itu kalau dia merasa keluar air selalu bilang keluar air. Padahal itu adalah keluarnya. Nah, kalau itu baru sudah kita dalam waktu 12 jam, anak harus segera lahir. Kalau tidak dilahirkan, maka tidak dapat makanan. Ya, lahir aja dan berpuasa pagi, puasa, sahur. Jam 6 aja buka, sudah lapar mencari makanan aja kan? Nah, apalagi bayi di dalam perut yang sudah 12 jam ada makanan. Kalau tubuhnya sudah besar, dia tidak ada makanan lagi. Nah, oleh karenanya kita sebagai bidan harus melakukan kunjungan rumah. Kalau dia tidak datang di puskesmas, kenapa? Oh, mungkin ada tubuhnya besar, dia merasa kembar air. Nah, sementara itu adalah bahaya buat bayinya. Karena kita sebagai bidan kita menurunkan akhir dan akhir sebagai indikator adanya sekolah bidan itu. Kalau adanya bidan akhir dan akademi tinggi itu sekolah bidan. Sebab adanya kedokteran untuk menurunkan angka kesakitan. Kalau yang sakit jadi mati dibutuh alat kedokteran. Jadi tugas kita bagaimana menurunkan angka kematian itu dan angka kematian bayi, sehingga ada yang namanya kunjungan rumah ibu hamil, kunjungan rumah ibu bersalin, kunjungan rumah bayi baru lahir, kunjungan rumah ibu nah, kunjungan rumah bayi baru lahir setelah melahirkan selalu melakukan kunjungan KN1, KN2, KN3.
Nah, kayak 1 dilakukan pada 6 jam sampai 48 jam. Kayak 2 72 jam sampai 7. Nah, kemudian itu bukan adanya advokasi, maka kita akan lakukan bantuan. Misalnya saja di desa kita nih, oh bagaimana caranya mapping pemetaan ini ibu hamil, ibu hamil risiko tinggi, ada yang terjadi di rumah sakit, dan ada kendaraan bagaimana? Nah kita advokasi, kemudian tahukan siapa misalkan akan yang siap untuk menangkap pasien di kalau dibutuhkan ada wabah atau bencana untuk rumah sakit. Nah dinas kesehatan kota atau kabupaten dia adalah sebagai koordinasi dan sebagai pembimbing bidangnya. Kemudian dari dinas kesehatan berkoordinasi puskesmas akan berkoordinasi tenaga puskesmasnya, dari tenaga puskesmasnya itu dokter, bidan, perawat sanitaria, terus kemudian memberdayakan masyarakat untuk berlaku hidup bersih dan sehat. Artinya dinas kesehatan sebagai koordinator, dinas kesehatan mengkoordinir puskesmas mengkoordinir tenaga kesehatannya, dokter dan puskesmas, kemudian kita akan pemberdayaan kepada masyarakat. Di dalam desa siaga itu ada 4 tingkatan, ya. Yang pertama itu adalah desa siaga pertama, desa siaga manusia, desa siaga purnama, dan desa siaga mandiri. Nah, artinya di desa pendekatan desa siaga ini harus ada, kalau namanya desa siaga siap akan jaga, berarti ada pondok bersalin desa. Kenapa di desa siaga ada polidesnya? Karena kalau rumah di desa pasti jauh, transportnya susah. Kalau mau langsung ke rumah sakit, kita takut terjadi tidak terlambat mengambil keputusan, terlambat mengambil tujuan, terlambat penanganan. Nah, sehingga harus ada pondok bersalin desa. Di situ ada bidan yang standby, latihan biasanya di rolling, misalnya di data Senin, Selasa, dan seterusnya, dan ada dokter jaga yang akan siap dipanggil juga ada di desa, supaya kalau misalnya mau ke rumah sakit nunggu transportnya belum datang untuk sementara bisa singgah di pondok bersalin desa. Kemudian desanya juga harus ada posyandu, desa dengan posyandu. Oh berarti kalau ada posyandu bisa posyandu itu bukan 1 RT, bisa 3 RT yang asal dan 1 posyandu punya 50 bayi. Nah jangan juga 1 bayi tidak ada posyandu, jaga siapa kadernya 5 sampai 10. Jadi untuk membentuk 1 posyandu itu kadernya kerjanya sebenarnya. Nah, karena kalian sekarang tidak nyanyi. Nah, kan jadi kalau dia membentuk posyandu biasanya kan buat anak-anak kita juga. Kan buat anak-anak mereka juga tidak digaji. Jadi kita juga harus saling pendekatan dengan kadernya. Kalau kadernya sakit, puskesmas kita perlukan dosa ahli-ahli karena dia telah membantu dengan kita di posyandu. Minimal ada 5 kader itu minimal 5 sampai 10. Kemudian punya desa binaan dengan program kesehatan lain. Nah, atau di desa binaan dengan sektor kesehatan lain. Nah, peran jajaran kesehatan dan stakeholder yaitu seluruh desa harus menjadi desa siaga. Nah, kemudian yang pertama dari dari Departemen Kesehatan, dari Kesehatan Provinsi, kabupaten kota, kabupaten atau kota, kemudian ke desa. Nah, perencanaan evaluasi program desa siaga bagaimana pemberdayaan masyarakat atau pengembangan peran aktif dari masyarakat melalui proses pembelajaran. Yaitu kita bisa memfasilitasi jika ada masalah-masalah atau penyebabnya dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melaksanakan atau memecahkan masalah tersebut. Indikator keberhasilan atau pengembangan dari desa siaga ini adalah apakah ada atau tidaknya forum masyarakat desa. Artinya ada forum pertemuan paling tidak sebulan sekali, kita bahas forumnya. Apakah ada sarana kesehatan dasarnya bagi desa? Nah, sarananya ada enggak? Yang apakah ada akses ke puskesmas? Kan terkadang di desa susah. Di desa kami aja dari waktu mau berikut
harus lewat jalan air, sehingga kenapa nggak pengertian di Kutai Kartanegara itu susah turunnya, karena dia lewat sungai, sungainya terputar-putar. Ada banyak orangnya yang mau ngantar, kalau siang-siang mungkin masih mau ngantar, kalau malam orang nggak mau ngantar, sehingga yang pasiennya PDP bisa sampai ke rumah sakit. Nah, sehingga perlu adanya pos kesehatan desa, ada usaha kesehatan berbasis berusaha atau tidak usaha kesehatan berbasis masyarakatnya, bagaimana penanggulangan di kala mendapatkan bencananya, apakah semua siap siaga. Kalau sudah kita menjadi desa siaga, berarti kita harus sudah siap ada bencana, artinya semua masyarakatnya selalu siap. Namanya siap ada dengan sama-sama ditangani bersama-sama, dan kita oleh kita dan untuk kita. Nah, indikator keberhasilan dari desa siaga adalah cakupan pelayanan kesehatan dasarnya mencapai cakupannya, cakupan imunisasinya harus 90% mencapai enggak, cakupan kasaminya 90% mencapai enggak, ibu hamilnya bersalin dengan tenaga kesehatan mencapai atau tidak. Jangan sampai ibu hamil masih melahirkan sama dukun. Dukun kan anaknya nggak steril, nanti bisa kematian bayi kena dapat ini. Ada ibu hamil perdarahan dilaporkan, ya kan? Ada pasien yang menderita misalnya sakit jantung dilaporkan, supaya bisa dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Nah, jadi kalau sudah lulus, ini baru dapat ilmu teori di kampus, nanti setelah kita lulus udah semester 7 kan, sebentar lagi kan PKS, setelah PKS satu langkah lagi selesai. Nah, ilmunya ini begitu lulus baru awal ya. Jadi kita harus sering-sering ikut pelatihan, ikut seminar-seminar untuk mengupdate ilmu kita, karena bidan itu ilmunya selalu evidence based. Evidence based apa itu? Selalu mengikuti evidence based. Artinya ilmunya evidence based apa? Ilmu selalu terupdate. Nah, kemudian indikator dampak outcome-nya apa? Yaitu jumlah yang menderita sakit atau kesakitan kasar mulai berkurang. Juga ibu hamil yang melahirkan sama dukun sudah nggak ada lagi harapannya. Itu yang dampak yang positifnya kan. Kemudian ibu hamil yang melahirkan meninggal dunia juga tidak ada lagi. Kalau kita sudah melakukan ini, bayi dan balita yang meninggal dunia juga sudah tidak ada lagi. Kalau kita tidak melakukan itu semua, kita tidak mencapai targetnya, cakupannya, maka ibu hamil yang melahirkan banyak meninggal. Kemudian jumlah balita dengan gizi buruk juga berkurang, apalagi sekarang Kaltim ini dikenal dengan daerah kaya. Kenapa gizi buruknya? Stuntingnya tinggi. Tapi kalau dia lahirnya prematur, lahirnya 2 kilo, berarti 1 tahun 3 kali baru 6 kilo, masuk dalam kategori stunting. Sebetulnya dia lahirnya prematur. Nah, itu harus dibedakan. Jadi jangan semua ditancap, ini semua stunting. Kita lihat dulu lahir prematur atau tidak. Nah, bagaimana supaya lahirnya tidak prematur? Maka ibu hamilnya harus diperiksa saat hamil. Makanya ada K1, K4, diperiksa hemoglobinnya. Salah satu penyebab prematur karena ibu hamilnya anemia. Salah satu penyebab stunting karena lahirnya prematur. Nyangkut kan? Ibunya anemia hamil, melahirkannya prematur, setelah anak besar jadi stunting. Ya enggak? Karena beratnya kurang. Jadi 1 tahun harusnya 10 kilo, dia masih 6 kilo. Sebetulnya memang karena dia lahir prematur. Bagaimana itu dicegah? Artinya mulai dari hulunya sudah kita cegah. Bagaimana? Berarti mulai dia nikah, kalau catin, mau calon pengantin, kalau dia anemia diperbaiki dulu anemianya, gitu kan. Nah, begitu dia hamil, kalau anemia berarti ibunya suruh minum tablet besi. Nanti setelah, agar saat melahirkan tidak perdarahan, tidak prematur. Kalau prematur kan kemungkinan hidup kecil, ya enggak? Coba kalau lahirnya 1,5 kilo, syukur kalau hidup. Kalau perawatannya nggak bagus kan meninggal. Beda kan dengan yang lahirnya 3 kilo, ya enggak? Susah juga ngurusnya. Nah, supaya itu tidak menyusahkan ibu-ibu bidan, maka kita sudah mencegah dari hulunya. Sejak dia catin,
harus menikah setelah umurnya di atas 20 tahun. Jangan 15 tahun menikahkan. Nanti terjadi preeklamsi masih belum, karena dia belum siap alat-alat reproduksinya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Tidak, apa sudah ngantuk ini kayaknya sudah mau jam pulang, jadi tidak, ya kan? Sudah, karena bisa dikalap, kalaparan mangan, habis mangan tuh, habis mangantuk mau cepat pulang. Ada yang bertanyakan nggak dari sini? Jadi sudah tahu ya keluarga apa tadi? Kalau keluarga Kadarsi? Kadar gizi. Contohnya? Makan makanan menu seimbang. Kalau menggunakan garam, gunakanlah garam yang beriodium. Kalau misalnya PHBS kan mencuci tangan, terus sebelum diminum direbus dulu. Karena apa? Kalau kita makan dah cuci tangan, nanti tangannya habis pegang ada telur cacing nempel di sini, telurnya cacing nempel, terus kita pegang makanan, terus kita makan. Saya bukek, kurang elektronis, sudah makan sayur, sudah minum susu, tapi kok masih juga enggak naik-naik berat badannya. Ternyata banyak ternaknya di perutnya, ternyata banyak cacingnya, banyak nagin-naginnya. Jadi yang kenyang cacingnya, diminumin susu. Nah, jadi berpikir dirubah pola mindsetnya. Kalau dia kek, jangan lagi kek, memang kurang gizi, tapi kita jangan lupa coba diperiksa fesesnya. Siapa tahu ibunya kecacingan. Dia udah makan banyak, udah minum susu, kok masih kek. Ternyata banyak ternak di dalam perutnya. Nah, itu bidan harus waspada di situ. Toh yang mereka juga bagi-bagi SKP, SKS-nya lah, SKP, kredit poinnya. Karena apa? Yang mereka kan orang lab, jadi orang lab dapat juga SKP. Jangan diambil bidan semua, sudah dibagi-bagi. Oh, bidan bidang ini, oh lab bagian ini. Terus kita bagi-bagi SKP karena dia juga kejar SKP mau membuat STR. Baik, sudah jelas ya. Sampai sini artinya desa siaga itu semuanya siap antar jaga. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat kita. Artinya kita. Nah, jadi kalau bilang bidannya, oh ini Bu begini, biasanya sih masyarakat akan ngikut. Karena bidan itu dianggap di desa itu orang yang paling pintar. Oleh karenanya bidan itu harus berbintar konseling kan, KIPKA kan. Untuk nanti setelah ini, kenapa ada pelajaran desa siaga? Setelah ini nanti adik-adik PKL di lahan harus tahu, oh bagaimana kita mengadvokasi kepada Pak Lurah, supaya Pak Lurah jangan sampai kita mau masuk desa orang ini main nyelonong aja. Permisi dengan Pak RT, permisi dengan Pak Lurah, permisi dengan Pak Camat bahwa saya lagi PKL di sini. Nah, itu ada kan advokasi. Artinya bagaimana kita melakukan advokasi kepada top leader, siapa pengambil keputusan. Kemudian di mana kita tinggal, kita harus melapor dan memperkenalkan diri. Karena nanti ada yang mendata rumah ke rumah, mau mencari ini ada yang sakit diare kah, ada yang merokok atau tidak. Kalau main nyelonong aja biasanya apalagi bawa map, nanti disangkanya minta sumbangan, ditolak sama masyarakat. Jadi kita kalau mau berkunjung bawa kader, nanti setelah ini adik-adik PKN nanti mau kunjungan rumah, mau pendataan, ada yang diare, ada penyakit-penyakit apa yang ada, apalagi sekarang lagi musim vaksin yang baru yang namanya rotavirus ya. Itu untuk anak-anak diare sekarang vaksinnya udah meningkat lagi, maksudnya ada nambah lagi vaksin supaya untuk mencegah diare sudah ada dengan rotavirus. Nah, adik-adik harus bisa membantu program di puskesmas, karena bidan itu harus membantu program ada di puskesmas. Baik, kalau nggak ada pertanyaan diakhiri sampai di sini. Salah dan hilap saya mohon maaf. Kalaulah ada kacang dan jagung, janganlah kau simpan di lumbung padi. Kalau ada kata-kata ibu yang membuat adik-adik tersinggung, tolong jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.